Meneruskan kisah sebelumnya, di mana Rakuti berniat membunuh Panjiwatang dengan melukainya dengan belati beracun yang telah dipersiapkan Ratanca. Namun kehadiran pasukan gabungan Jalapati dan Jalarenggana yang dipimpin oleh Banyaksora, membuat Rakuti menunda rencana tersebut. Karena untuk melawan Banyaksora satu-satunya yang mampu diandalkan hanyalah Panjiwatang. Dengan semangat yang membara, pasukan pimpinan Banyaksora menerobos dan merusak formasi Garuda Jalayuda. Membuat fokus penyerangan langsung terhadap istana harus dibagi dengan meladeni serangan pasukan Banyaksora, serta dengan bantuan pasukan pertahanan istana yang membantu dengan melepaskan anak panah bertubi-tubi kepada pasukan Jalayuda makin mempersulit Rakuti dan Panjiwatang. Sehingga Panjiwatang memutuskan untuk memundurkan pasukannya dari tepi dinding istana, lalu membentuk formasi cakra untuk meladeni formasi mata tombak Banyaksora. Tujuannya untuk menghentikan pergerakan pasukan Banyaksora dengan mengunci pergerakan menjadi berpusat di beberapa titik pertempuran. Sehingga kelebihan jumlah pasukan yang dimiliki Jalayuda mampu dengan maksimal digunakan serta kondisi yang prima mampu membuat gabungan pasukan Jalapati dan Jalarenggana kewalahan menghadapinya. Melihat hal itu, Gajah Mada segera memerintahkan pasukan Bayangkara mempersiapkan pengungsian raja dan anggota keluarga kerajaan guna mengantisipasi kemungkinan jika ternyata istana gagal dipertahankan. Demikian pun dengan Banyaksora yang memberikan isyarat kepada Gajah Mada bahwa kemungkinan dirinya tidak akan mampu menahan gempuran pasukan Jalayuda. Dirinya pun memerintahkan pasukannya untuk merapat dan masuk ke dalam istana guna menahan serangan dari balik dinding istana setelah gagal beradu laga dengan pasukan Jalayuda. Dari atas dinding istana, Banyaksora terlihat memimpin dengan memberikan instruksi kepada pasukannya untuk menahan agar jangan sampai pasukan Jalayuda mampu menjebol pertahanan. Melihat hal itu, Rakuti mulai menjalankan rencananya untuk melenyapkan Panjiwatang. Dengan pertempuran yang kacau dan berpura-pura melindungi Panjiwatang, Rakuti mengoreskan belati beracun kepada lengan Panjiwatang. Panjiwatang yang mengira itu hanya merupakan goresan panah yang melesat tidak menganggap luka itu dengan serius. Sampai pada saat dirinya merasa lemas dan nafasnya terasa sesak, serta tiba-tiba dirinya batuk dengan mengeluarkan cairan darah yang menghitam. Dirinya sadar bahwa telah terkena racun yang mungkin sebentar lagi akan membuatnya pergi menemui Sang Hyang Agung. Rakuti merasa rencananya berhasil. Dengan tewasnya Panjiwatang maka komando pasukan Jalayuda berada di kekuasaannya. Dengan kepandaiannya meyakinkan serta merasa kehilangan terhadap gugurnya Panjiwatang di depan pasukan Jalayuda, mampu membuat pasukan Jalayuda terbakar semangatnya serta menyetujui jika Rakuti menjadi pemimpin komando menggantikan Panjiwatang. Lantas Rakuti memberikan perintah guna melakukan penyerangan penuh terhadap istana dengan kembali menggunakan formasi Garuda, baik menggunakan tangga untuk memanjat dinding maupun dengan mendobrak pintu istana dengan kayu besar. Melihat hal itu, Gajah Mada dan Banyaksora mulai mengucapkan perpisahan, di mana Gajah Mada dan pasukan Bayangkara akan segera melakukan evakuasi terhadap Raja Jayanegara, sedangkan Banyaksora dengan segenap jiwa akan menahan pasukan Jalayuda untuk menerobos masuk ke dalam istana. Gajah Mada didampingi Gagak Bongol dengan segera menghadap Raja dan menjelaskan situasi yang terjadi. Pada awalnya Raja Jayanegara sempat keberatan jika harus meninggalkan istana yang dibangun oleh Raden Wijaya tersebut. Dirinya menyesalkan atas ketidakmampuannya walaupun hanya sekedar menjaga warisan raja terdahulu yakni Raden Wijaya. Namun dengan penjelasan dan sedikit penekanan serta janji dari Gajah Mada bahwa kelak dirinya akan kembali membawa sang raja kembali ke dalam istana dan akan membenamkan mulut Rakuti dengan pedang. Akhirnya Raja Jayanegara kemudian mau menuruti permintaan untuk melaksanakan evaluasi dari Gajah Mada dan pasukan Bayangkara. Di sisi lain Banyaksora yang makin terhimpit dan gerbang istana yang mulai ambruk, memerintah pasukannya guna membentuk formasi untuk menahan pasukan Jalayuda di halaman istana dengan melepaskan panah dan bergempur saling sahut menebas. Setelah dipastikan bahwa Raja Jayanegara berhasil lolos dan meninggalkan istana dengan aman, dirinya dengan mengangkat bendera Majapahit sambil mengibarkan ke kanan dan kiri, menyilangkan ke kiri dan kanan.
yang dengan jelas-jelas lihat pasukan pertahanan istana serta gabungan pasukan Jalapati dan Jalarenggana bahwa itu merupakan perintah untuk mundur dari medan tempur. Melihat hal itu Rakuti tidak hanya diam, dengan gandiwannya serta anak panah beracunnya dia membidik banyak sora. Dengan tarikan nafas dan konsentrasi yang tajam, beberapa saat dia membidik lalu melepaskan anak panah beracunnya kepada banyak sora. Anak panah yang melesat dengan cepat dengan mantap menancap di dada banyak sora. Banyak sora pun terjatuh, sambil bersusah payah mencoba berdiri guna tetap memberikan semangat dan perintah kepada segenap pasukannya. Dia tetap berdiri memegang panji bendera Majapahit dengan helaan nafas terakhirnya. Adapun pasukan yang tidak memiliki waktu untuk meloloskan diri terpaksa menyerah kepada Rakuti dan pasukan Jalayuda. Dengan tatapan tajamnya Rakuti melihat tubuh banyak sora yang sudah tidak bernyawa, namun dengan gagah masih tetap berdiri bertopang panji bendera Majapahit. Seandainya bila banyak sora bergabung dengan Rakuti, maka pemberontakan ini jauh lebih mudah dari yang semestinya terjadi.